angket. Jadi saya menduga kalau saya bahas lagi nanti pada bosan. Mendingan yang lebih terkini gitu ya. Nah, jadi satu hal yang saya kira jadi nggak usah hak angket segala macam, karena udah minggu ketiga saya yakin sekali teman-teman udah hafal kali dasar hukumnya segala macam. Kalau nanti ada yang kurang setelah diskusi bisa kita bicarakan. Tapi saya sekarang poin-poin aja supaya nggak terlalu panjang. Yang jelas saya mau bilang kalau tadi pertanyaan Deta misalnya naskah akademiknya mesti kayak gimana. Satu yang perlu saya catat adalah sebenarnya istilah naskah akademik juga sebenarnya agak kurang pas ya. Karena teman-teman harus bayangkan teknis hak angket itu 25 tanda tangan, satu dari satu fraksi, dan memang harus ada naskahnya. Not necessarily naskah akademik. Kalau saya buka file, saya lagi buka file itu juga soalnya. Saya buka file waktu hak angket KPK itu yang terakhir itu dokumen biasa aja, usulan hak angket apa gitu. Pendek, cuma sekitar 4-5 halaman gitu. Nah jadi, dan menurut saya ini juga sudah saya sampaikan, saya kan ada beberapa pertemuan dengan beberapa partai politik dalam rangka mendorong hak angket ini. Saya sampaikan sebenarnya Deta malah kepada mereka bahwa nggak usah panjang-panjang. Ingat, hak angket ini kalau udah ada naskahnya, dokumennya, udah ada tanda tangan 25 minimal, kan harus disetujui oleh paripurna. Paripurna isinya jangan lupa ini masih 9, sekarang 8 ya katanya ya, 8 fraksi ya. P3, enggak P3 kan nggak lolos. Enggak, P3 di mana masih? Oh iya. Kan sekarang ini 9 fraksi. Nah 9 fraksi itu kan sebagian koalisinya Prabowo. Ada Gerindra, ada Golkar, ada Demokrat dan lain sebagainya. Sehingga mikirnya juga harus strategis. Jangan terlalu tajam dalam usulan. Jadi usulan saya malah saya bilang ke beberapa kawan, mikirnya kita harus strategis. Dokumen seperti apa yang akan bisa disetujui oleh 9 fraksi yang ada sekarang. Kalau kita udah ngegas dari awal, langsung ditolak lagi sebelum berkembang. Gitu. Jadi justru nggak usah terlalu Jokowi presiden harus diginiin, presiden itu parah misalnya gitu-gitu. Nggak usah, justru paparkan aja apa dasar hukumnya. Kalau saya lagi nyontek punyanya KPK dulu 2017. Itu kan isinya sederhana banget, pendahuluan, kemudian dasar hukumnya, kemudian nanti pokok materi hak angketnya, kemudian penutup. 4 halaman aja cukup. Kalau saya sih bikinnya begitu, walaupun Pak Hasto sudah pamer-pamer di seminar di UI waktu itu saya bilang begini, maksud saya untuk menunjukkan bahwa itu publik. Itu sudah publik sifatnya, dia udah tunjukkan di seminar di UI minggu lalu bahwa punyanya PDI Perjuangan tebel. Tapi nggak apa-apa, itu buat nanti pelaksanaan angketnya. Tapi untuk pengusulan menurut saya kita strategis saja mainnya gitu. Jangan lupa nih masih banyak nih yang harus dihadapi. Nah itu satu ya. Jadi saya kan bikin FAQ gitu. FAQ singkat tentang hak angket. Jadi saya punya catatan misalnya bagaimana si hak angket itu memang pernah dilaksanakan dalam sejarah Indonesia itu paling tidak 25 kali percobaan hak angket. Jadi nggak semuanya berhasil sebenarnya. Ya, saya nyontek dulu. Nah jadi ini juga saya udah kasih ke beberapa pihak dalam rangka mendorong hak angket. Nah jadi sudah paling tidak 25 kali upayanya. Soekarno juga karena hak angket jangan salah. Jadi orang kayak Soekarno tuh sekali ya 16 November 1954. Tapi nggak berujung pada kesimpulan. Makanya saya bilang upaya hak angket. Karena ada yang satu gagal total, layu sebelum berkembang, nggak disetujui waktu usulan. Ada yang udah disetujui, udah ada penyelidikannya, tapi tidak berujung pada kesimpulan. Ada yang sukses. Jadi 3 kategori. Jadi Soeharto aja itu pernah 2 kali percobaan angket, tapi tentu saja gagal dua-duanya. Habibie sekali ya, Gus Dur sedih sekali, tapi itu langsung berujung pada pemakzulan. Megawati 2 kali, paling banyak SBY. SBY itu 14 kali dalam catatan saya. Jokowi pernah nggak? Pernah loh sebenarnya, jangan salah. Yang terhadap KPK itu 2017 kan, tapi sebelum KPK ada 3.
Cuma yang satu gagal total diajukan. Ada satu hak angket Pelindo 2 Oktober 2015 itu nyampe kesimpulan ada pelanggaran, tapi kan sasarannya bukan Jokowi, tapi Menteri BUMN waktu itu. Nah terus ada juga yang gagal total itu waktu Maret 2015 itu pengesahan kepengurusan DPP Partai Golkar pimpinan Agung Laksono. Jadi justru kayak yang mungkin akan terjadi sebentar lagi ini itu mau diangketkan, tapi itu gagal total juga, sama sekali nggak terjadi. Jadi yang notable barangkali yang Pelindo 2 itu sebenarnya zaman Jokowi loh. Cuma tentu saja sasarannya bukan Jokowi waktu itu, tapi Menteri BUMN Bu Rini ya. Kemudian ya itu tadi ya KPK terakhir 2017. Nah jadi dengan itu kenapa saya capek-capek menelusuri 25 itu, saya selalu mengingatkan kalau pertanyaannya kemudian adalah poin saya yang kedua, sebenarnya makna hak angket ini apa? Kenapa perlu? Jawaban saya selalu dua hal. Yang pertama adalah hak angket ini adalah cara konstitusional. Saya dengar dari Prof. Ikrar katanya ada loh ahli hukum yang mengganggu ahli hukum tapi bilangnya hak angket tidak konstitusional. Salah ya, hak angket itu pasal 20A konstitusi kok. Jadi jelas konstitusional. Pasal 20A Undang-Undang Dasar, pasal 79 Undang-Undang MD3. Nah, hak angket itu yang pertama jawaban saya selalu adalah cara kita warga negara biasa nih yang nggak punya kekuasaan untuk mendapatkan keterangan, penjelasan tentang dugaan-dugaan kecurangan pemilu yang selama ini sudah kita bicarakan di warung kopi, pada saat bukber, pada saat acara seperti ini, pada talk show, pada film Dirty Vote, kan semuanya sifatnya dugaan. Maka berikanlah keterangan. Jokowi, benarkah itu semua Anda lakukan dan bagaimana Anda melakukan itu dan kenapa Anda melakukan itu? Diterangkan seterang-terangnya di forum politik yang namanya hak angket. Jadi itu satu. Kalau misalnya andalannya hanya MK, kan hambatannya banyak. MK 14 hari, MK hukum kalau hak angket 60 hari tapi bisa diperpanjang. MK 14 hari. Dulu aja 2019 sidang sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi kok. Saya sampai ngantuk-ngantuk tuh nonton karena takut ditanya sama Mbak Santi ya kan, sama wartawan. Besoknya kalau nggak nonton nanti nggak bisa jawab. Jadi saya tonton sampai pagi karena 14 hari. Jadi banyak hambatan yang sifatnya hukum acara gitu. Jadi apakah dengan demikian mungkin teman-teman nanya saya nggak percaya pada MK? Saya masih percaya. Cuma ada hambatan sistemiknya di MK, dikunci oleh undang-undang 14 hari. Gimana caranya tuh pembuktian terstruktur sistematis dan masif dalam 14 hari. Dan makanya waktu 2019 juga jumlah saksi dibatasi oleh MK. Dan hambatan keduanya hukum acara. Ingat, MK itu forum hukum. Jadi misalnya alat bukti yang sah nggak bisa cuma omong-omong, ada peraturannya. Apa itu alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jadi ada tantangan-tantangan yang sifatnya hukum acara di MK. Makanya kita perlu forum politik, gitu. Dan itu dibutuhkan untuk mendapatkan kejelasan mengenai demokrasi kita ini. Dan respon saya yang kedua biasanya juga untuk membangunkan DPR dari tidurnya atau bahkan mati surinya DPR. Yang sejak 2015 yang tadi saya sebut, itu pun bukan terhadap Jokowi kan, dari 2017 pernah, tapi terhadap KPK, mereka nggak pernah melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Demokrasi macam apa itu yang pemerintahnya tidak pernah mendapatkan checks dari wakil rakyat? Bukan demokrasi, itu sudah otokratisme ketika kekuasaan tidak bisa dicek. Nah, DPR tidak melakukan itu selama ini. Bahkan menurut saya kalau DPR-nya bagus, berfungsi dengan baik, waktu Jokowi mulai dengan cawe-cawe di MK, mereka sudah berhak berdasarkan konstitusi sebagai wakil rakyat untuk manggil Jokowi. Kenapa Anda lakukan ini? Kok nepotisme? Ada loh undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN yang melarang nepotisme. Kenapa Anda lakukan? Boleh banget DPR melakukan itu, malah itu fungsi pengawasannya DPR.
Jadi kita bangunkan DPR yang selama ini sudah di-abuse oleh Jokowi. Bahkan kan bukan hanya fungsi pengawasan loh teman-teman. Kalau ingat fungsi legislasinya DPR kan juga kayak DPR zaman Orde Baru tuh, yang capnya adalah tukang stempel. Jokowi mau bunuh KPK, keluar undang-undangnya revisi undang-undang KPK dalam waktu 2 minggu. Jokowi mau ngasih konsesi untuk atau memberikan keistimewaan bagi kawan-kawan yang punya pertambangan batubara, keluar undang-undang mineral batubara revisinya hanya 6 hari. Jadi nggak ada kontrol sama sekali dari DPR. Nah ini yang menurut saya hak angket jadi punya makna kedua untuk membangun lagi demokrasi di negara ini. Sudah kelamaan kita dilumpuhkan oleh maksudnya bukan kita, tapi DPR dilumpuhkan oleh Jokowi sehingga dia tidak melakukan fungsi-fungsinya dengan baik. Nah itu 2 respon saya. Dan dampak, kalau pertanyaannya kemudian dampaknya apa? Apakah ada penurunan legitimasi? Oh jelas. Tapi buat saya ini bukan kita atau 0102, 0103 versus 02 atau masyarakat sipil atau saya versus 02, bukan. Kenapa saya bicara legitimasi? Karena legitimasi dalam konteks demokrasi kita lagi dirusak gitu. Menurut saya pemilu tahun ini adalah pemilu terburuk sejak Orde Baru. Terus kita mau diem aja? Kan nggak mungkin, nggak boleh. Nanti pada suatu saat nanti masa kita akan dicatat dalam buku sejarah. Pada masa lalu tahun 2024 terjadi pemilu yang buruk sekali di Indonesia. Tapi nggak ada yang ngomong apa-apa. Karena katanya nanti merusak persatuan. Malu saya sebagai orang yang hidup pada masa kini. Jadi itu poin-poin yang saya kira buat pemicu diskusi saja. Karena saya kira kita juga sambil lihat-lihat jam ya, karena nanti mau buka puasa. Saya kembalikan kepada Rita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.